Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya baik-baik saja? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sekali lagi dan tetap harus kita laksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Ya. Oleh karena itu, salam sehat. Baik. Kita masuk bab yang baru. Kemarin sudah bab 1, sekarang kita lanjutkan dengan bab yang kedua dengan judul menyampaikan pidato persuasif. Nah, subjudulnya bagian A-nya itu mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mampu mengenal tujuan dan fungsi teks eksposisi. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu membangun pemahaman tentang penyajian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah suatu seni berbicara untuk mengungkapkan pendapat kita secara jelas dan logis di hadapan orang lain. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Seperti yang sudah kita tahu bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan memberikan argumen atau menyajikan argumen dalam satu sudut pandang, hanya dari satu sisi. Ada 3 tipe eksposisi, yaitu yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Ini bisa kita jumpai seperti pada pidato politik atau kampanye, khotbah, pada ceramah, dan pada yang lainnya juga. Ya. Yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Tentunya kamu tahu di mana ini. Ini seperti di iklan, poster, slogan, itu plakat-plakat di jalan itu juga, ya, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Suatu kasus, maksudnya seperti apa ini? Nah, misalnya dalam pidatonya kita bisa gunakan lindungi kota kita, kurungan dan denda bagi orang yang buang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Itu eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Atau selamatkan terumbu karang sekarang. Nah, itu membela kasus. Dari 3 eksposisi di atas yang Bapak jelaskan tadi, lalu kita dapat menentukan pidato persuasif yang mana yang akan kita lakukan. Itu tergantung kebutuhan kita atau tergantung daripada tujuan dari saat kita berpidato. Baik, kita lanjutkan. Jika kita masih hidup di tengah-tengah masyarakat banyak, masyarakat luas, maka pengetahuan kita tentang pidato persuasif diperlukan. Karena apa? Akan berguna bagi kita untuk menyatakan pendapat, ide-ide kita kepada orang banyak, agar orang banyak itu mengikuti atau mau seperti apa yang kita katakan, mau seperti apa yang menjadi ide kita. Jadi kita perlu tahu ilmunya tentang pidato persuasif. Lain hal kalau misalnya kita hidup sendiri, misalnya kita di gua sendiri, ya nggak perlu, ya kan? Untuk apa?
Untuk siapa kita menyatakan pendapat atau ide kita? Nggak ada. Mau ke dinding goa, atau kita hidup sendiri di hutan. Mau sama siapa mau kita berikan ide-ide kita? Nggak ada kan? Kalau sama binatang, nggak mungkin. Maka bisa kita tentukan tujuan berpidato atau tujuan pidato persuasif yang kita pelajari hari ini, yaitu untuk meyakinkan pendengar, penonton, untuk melakukan sesuatu seperti apa yang kita mau. Bagaimana kita bisa meyakinkan pendengar? Tentunya kita harus terlihat yakin dan percaya diri pada saat berpidato. Kita harus tampil meyakinkan dengan penyampaian pidato yang persuasif. Harus mantap. Kalau kita kelihatan mantap, maka tentunya pendengar pun akan lebih yakin mendengarkan pidato kita. Oleh karena itu, sebelum berpidato, perlu persiapan terlebih dahulu, yaitu menulis teks pidato yang akan kita berikan. Apa yang ditulis sekarang, apa yang kita tulis itu, itulah akan kita sampaikan nanti pada saat berpidato, agar kelihatan lebih mantap, agar kelihatan lebih bagus dan meyakinkan. Oleh karena itu, kita harus beranjak ke persiapan menulis teks pidato persuasif. Nah, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menulis teks pidato. Sebelum menulis tentunya, ya. Yang pertama, mempelajari topik. Topik tentang apa yang akan kita pidatokan. Hal apa yang mau kita pidatokan. Nah, kita harus perlu mempelajari topik. Karena topik inilah yang akan kita berikan kepada pendengar. Topik yang hendak kita sampaikan harus benar-benar kita pahami. Banyak membaca dan cari sebanyak mungkin informasi tentang topik yang akan kita sampaikan. Bisa dari perpustakaan, bisa dari mungkin buku-buku yang ada di rumah, informasi dari radio, dari televisi, dan dari yang sekarang ini yang paling enak dari internet, ya. Semua bisa kita cari dari internet, dari web mana, ada banyak yang menyediakan tentang informasi topik yang kita akan pidatokan. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami tujuan. Kita berpidato ini tujuannya untuk apa? Kita memberikan topik tadi ini untuk apa tujuannya? Setiap kita melakukan sesuatu, tentunya ada tujuannya. Begitu juga dengan pidato. Nah, dengan kita menentukan tujuan pidato, agar saat berpidato tidak melenceng ke sana kemari, tidak ngawur, ya. Jadi dengan kita menentukan tujuan pidato, kita menjadi fokus dengan topik yang sudah kita tentukan dan apa hasil yang mau kita capai saat kita memberikan pidato ini. Nah, itu dia, itu tujuan daripada pidato. Yang kedua. Yang ketiga, pahami audiens. Maksudnya, kita harus paham, ini kita berpidato sama siapa? Sama umur anak berapa? Apakah sama orang tua? Apakah sama orang dewasa? Apakah sama profesi tertentu, misalnya di hadapan guru-guru? Atau mungkin di hadapan ibu-ibu PKK? Atau mungkin di depan di hadapan di kecamatan, orang pegawai dari kecamatan itu, atau mungkin di kelurahan, atau mungkin saat ulang tahun, lalu ulang tahun adikmu, kira-kira siapa audiens? Audiens itu adalah anak-anak yang sebaya dengan adikmu. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa mengatur bahasa kita bisa mengatur pengetahuan kita. Seperti anak-anak misalnya, kita mau pidato di hadapan anak-anak,
maka kita harus berusaha untuk mengikuti seperti bahasa mereka, ya, agar lebih gampang mereka cerna. Tapi jangan pula kamu berbahasa seperti anak-anak di hadapan orang-orang yang sudah tua, ya. Nanti malah kamu tertawain. Jadi perlu pemahaman tentang audiens. Siapa yang mau kita tuju ini? Objek daripada pidato kita itu siapa? Itu perlu. Jadi itu tadi ya, itu yang dikatakan persiapan menulis teks pidato persuasif, agar pada saat berpidato semuanya menjadi lebih bagus, lebih lancar. Baik, kita kembali ke topik awal. Kalau dikatakan persuasif, tadi pidato persuasif, asal kata dari persuasi. Persuasi artinya mengajak atau membujuk. Jadi kalau dikatakan mengajak atau membujuk sama dengan memersuasi. Memersuasi, ya. Memersuasi adalah mengajak atau membujuk. Nah, memersuasi itu mengajak atau membujuk dengan memberikan alasan yang meyakinkan. Maka pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan atau bujukan dengan memberikan argumen atau alasan yang meyakinkan kepada para pendengar, dengan tujuan agar pendengar atau audiens mau mengikuti seperti apa yang kita katakan. Nah, dalam pidato persuasif ada 3 cara membujuk atau mengajak para pendengar yang bisa kita lakukan. Pertama, dengan pendekatan etika. Seperti apa itu? Etika adalah tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban, tentang moral dalam bermasyarakat. Contoh, etika seorang anak kepada orang tua adalah hormat dan menurut. Sebaliknya, orang tua kepada anak harus sayang dan melindungi. Yang kedua, menggugah emosi atau perasaan. Loh, kok malah emosi? Maksudnya apa? Gugahlah perasaan pendengar dengan kalimat seperti, tanah air kita begitu kaya tetapi mengapa banyak orang hidup dalam kemiskinan? Ini salah di mana? Ini salah siapa? Yang ketiga, menggunakan logika. Ya, menggunakan logika. Logika. Apa itu? Logika adalah kaidah berpikir, jalan pikiran yang masuk akal. Contoh, bagaimana bisa sehat kalau tidak menjaga kebersihan? Demikianlah materi kita pada hari ini. Bapak percaya kamu adalah orang-orang yang bertanggung jawab, yang punya hak dan kewajiban seimbang. Kamu adalah pelajar yang punya etika. Kalau seorang pelajar, namanya juga pelajar, predikatnya pelajar, maka etikanya adalah dia mau belajar. Baik, materi kita cukupkan pada hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan lupa isi absen juga. Patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah kita. Jangan lupa yang utama adalah berdoa, minta pada Tuhan, minta pada Yang Maha Kuasa agar selalu dilindungi. Salam sehat. Selamat pagi.